persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada malam hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu hidup dalam kemurahan Allah. Seringkali mungkin kita berpikir, kalau kita hidup dalam kemurahan Allah, selalu diidentikan bahwa kita akan mengalami segala hal yang material, yaitu keuntungan material, lalu juga kita mengalami hal-hal yang bersifat jasmani semata. Seperti kita mungkin tidak pernah mengalami kelemahan tubuh, kita berharap kita tidak pernah mengalami kerugian dalam hal yang kita lakukan. Apakah demikian? Namun ada sudut pandang yang berbeda diberikan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita membaca Roma 12 ayat 1 sampai 8, di situ memberikan sebuah gambaran bagaimana sebenarnya sejatinya keadaan orang-orang yang hidup dalam kemurahan Allah. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keadaan orang yang hidup dalam kemurahan Allah ialah yang pertama, kita akan mengalami hidup dalam ibadah yang sejati. Nah, ini adalah menjadi sebuah prinsip penting dan pengetahuan penting dalam iman kita. Ketika kita berbicara tentang hidup dalam kemurahan Allah, maka sejatinya kita itu hidup dalam ibadah yang sejati. Alkitab pada teks ini tidak menawarkan bahwa ketika kita hidup dalam kemurahan Allah, kita wajib sukses, kita wajib tidak pernah sakit, kita wajib semua harus berhasil, kita wajib semua doa kita dijawab. Lalu kita ketika melihat kondisi-kondisi demikian, kita mulai mengklaim bahwa kita sedang hidup dalam kemurahan Allah. Belum tentu, Bapak Ibu. Ada orang yang sukses, ada orang yang tidak pernah sakit, ada orang mungkin yang karirnya bagus selalu. Lalu kita mulai mengklaim itu orang yang hidup dalam kemurahan Allah. Belum tentu. Bagaimana dengan ibadahnya? Nah, di sini memperlihatkan bahwa hidup dalam kemurahan Allah ialah kita hidup dalam ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu ialah kita mempersembahkan seluruh totalitas keberadaan kita, Bapak Ibu. Di situ dikatakan mempersembahkan tubuh. Di situ juga menunjukkan tentang bagaimana kita secara totalitas kita mempersembahkan keberadaan kita. Keberadaan kita artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan tidak menuntut keberadaan kita itu adalah keberadaan yang yang ideal. Dalam artian bahwa keberadaan kita kan berbeda-beda. Ada kita dalam posisi saat ini, posisi dalam lemah tubuh. Ada kita yang saat ini posisi dalam posisi sehat. Ada kita dalam saat ini posisi usianya muda. Ada juga posisi usianya tua. Ada juga kita mungkin dalam posisi kita orang yang berhasil secara ekonomi, tapi ada juga kita saat ini dalam posisi yang sedang mengalami permasalahan ekonomi. Tetapi apapun keberadaan kita, tapi Tuhan ingin mengatakan bahwa kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, maka kita mengerti bagaimana kita mempersembahkan hidup kita
sebagai dalam ibadah yang sejati, apapun keadaan kita. Nah, ini yang diinginkan Tuhan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Di sini kita membangun ibadah yang sejati, kita mempersembahkan hidup, tetapi kita juga nggak sembarangan datang kepada Tuhan, membangun ibadah semaunya, Bapak, Ibu. Tetapi juga kita juga menjaga diri kita tetap kudus. Nah, berbicara tentang kekudusan hidup, Bapak, Ibu, ini tidak ada sangkut pautnya dengan sakit penyakit. Memang dalam konteks perjanjian lama seringkali ada sebuah indikasi. Kalau orang terkena sakit tertentu, maka dikatakan dia sedang kena kutuk Tuhan. Sehingga dikatakan dia sedang tidak kudus. Tetapi pada konteks masa kini, hal tersebut tidaklah dapat diterapkan kembali, Bapak Ibu. Oleh karena itu berbicara tentang kekudusan hidup bukan berarti bahwa tubuh kita, fisik kita harus sempurna dan juga harus ada standar-standar ideal dalam diri kita untuk layak dikatakan kudus. Tidak. Berbicara tentang kekudusan, Bapak Ibu, ialah berbicara tentang bagian diri kita dalam tubuh kita, yaitu tubuh yang tidak berubah. Meskipun fisik kita berubah, bagian tubuh ini nggak berubah, yaitu apa? Hati kita, pikiran kita, itu adalah bagian yang dikatakan tubuh dalam Alkitab, tapi tubuh yang tidak mengalami perubahan. Sekalipun fisik berubah, sekalipun usia bertambah, tapi hati kita, pikiran kita, tetap kita jaga untuk memuliakan Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Ini poin penting. Lalu selanjutnya, kita juga hidup berkenan kepada Allah. Nah, ini poin pertama, Bapak Ibu, bagaimana kita hidup dalam kemurahan Allah, yaitu kita akan merasakan memiliki kerinduan untuk membangun ibadah yang sejati kepada Tuhan. Selanjutnya yang kedua, jika kita hidup dalam kemurahan Allah, maka Tuhan selain membawa kita untuk membangun ibadah yang sejati, Tuhan pun juga ingin mengingatkan kita untuk membangun persekutuan. Ada sebuah kesatuan, Bapak Ibu, yaitu kita hidup dalam satu tubuh Kristus. Dalam ayat 3-5 di situ menggambarkan bahwa ada perbedaan-perbedaan di dalam membangun persekutuan. Ada perbedaan-perbedaan di dalam membangun ibadah yang sejati. Meskipun kita satu di dalam Kristus, tetapi kita ini memiliki perbedaan, Bapak Ibu. Umpamanya kalau tubuh itu ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Apa jadinya, Bapak Ibu, kalau melihat sesama kita tidak ada tangan, tidak ada mata, tapi isinya telinga semua? Apa yang terjadi kalau tubuh kita itu isinya telinga semua? Pasti sangat menakutkan. Lalu apa jadinya kalau kita melihat orang isinya tangan semua, atau isinya jari semua, atau isinya mata semua? Pasti sangat menakutkan. Oleh karena itu ada perbedaan-perbedaan dalam tubuh kita. Kita satu tubuh, di dalamnya ada tangan, ada telinga, ada mata, lalu juga ada hidung, ada mulut, semua bekerja sama dengan baik untuk mendukung tubuh kita. Nah, disinilah kita diingatkan oleh Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan ialah kita hidup membangun kesatuan. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa memecah persatuan kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita renggang. Baik itu di dalam keluarga kita, ada banyak persoalan yang bisa membuat antar hubungan keluarga kita bisa merenggang. Ada banyak persoalan juga yang bisa membuat hubungan antar persahabatan kita bisa merenggang. Bahkan ada banyak persoalan juga yang bisa membuat persekutuan kita di gereja bisa merenggang. Bahkan ada banyak hal juga yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan itu bisa merenggang, Bapak Ibu. Tetapi disinilah kita diingatkan, Bapak Ibu, bahwa hidup dalam kemurahan Tuhan, Tuhan akan menyadarkan kita untuk pentingnya kita menerima yang berbeda, kita membangun kesatuan, karena kita sama-sama berbeda, Bapak Ibu. Nah, ada sebuah analogi yang menarik mengenai tentang kesatuan. Bapak Ibu, apa jadinya kalau semua di antara kita berpikir menjadi seorang pemimpin semua? Kita yang hadir dalam Zoom ini, kita berpikir, saya ingin jadi pemimpin. Lalu semuanya berkata, saya ingin jadi pemimpin. Terkadang kita bisa salah, Bapak Ibu. Terkadang kesamaan itu bukan berarti akan terjadi persatuan. Sebagai contoh saya katakan tadi, kalau kita semua berpikir menjadi pemimpin semua, maka pertanyaannya, bisakah kita nanti bersatu? Tidak bisa, Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Konflik. Karena apa? Kita punya kesamaan.
sama-sama ingin jadi pemimpin, sama-sama punya ambisi ingin jadi pemimpin. Akibatnya apa? Kita justru akan terpecah belah. Tetapi disinilah kita diingatkan, ternyata benar, perbedaan itu akan membuat kita bersatu. Ada yang berpikir untuk memimpin, tapi ada yang berpikir untuk menopang, ada yang berpikir untuk mendoakan, ada yang berpikir untuk melayani, ada yang berpikir untuk memotivasi. Kita kalau berbeda-beda, justru kesatuan akan jalan. Tapi kalau kita sama, justru perpecahan yang akan cenderung terjadi. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau di rumah tangga kita, istri ingin jadi pemimpin, suami ingin jadi pemimpin, anak-anak juga ikut ambil bagian ingin jadi pemimpin di rumah. Pertanyaannya, apakah nanti keluarga kita akan harmonis? Pasti tidak harmonis. Lalu bayangkan juga, kalau dalam keluarga kita juga satu pemikiran, belum tentu satu pemikiran dalam keluarga berarti keharmonisan terjadi, Bapak Ibu. Sebagai contoh, suami punya aset, punya harta, istri punya harta. Suami ingin mempertahankan harta, istri juga ingin mempertahankan harta. Lalu anak juga ingin ikut-ikutan mendapatkan harta. Menjadi pertanyaan, harmonis nggak nanti keluarga kita kalau kita satu pemikiran semua? Bisa jadi masalah. Nah, oleh karena itu perbedaan itu ternyata penting, Bapak Ibu. Saya ambil sebuah contoh ya Bapak Ibu ya. Ini ada contoh tentang tip X Bapak Ibu. Kalau seandainya tip X ini semuanya tutup, apakah nanti bisa jadi tip X? Nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi harus ada perbedaan. Harus ada yang berperan menjadi tutup, harus ada yang berperan menjadi isi, harus ada yang berperan menjadi bungkusnya. Karena mereka berbeda, mereka bisa disatukan. Dan akhirnya menjadilah sebuah tip X. Tapi kalau semuanya sama, maka tidak akan ada terwujud sebuah tip X. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan minder dengan perbedaan kita. Kalau kita mungkin berbeda, kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita mungkin di dalam persekutuan kita di gereja, kita merasa, kok dia banyak kelebihan, saya tidak. Kok dia banyak bisa memberi banyak, kok saya belum mampu. Saya ingin memberi, tapi Tuhan belum kasih berkat banyak sama saya. Kita tidak usah minder Bapak Ibu. Tetapi perbedaan itu justru akan membawa kita untuk memikirkan satu, bagaimana Tuhan dimuliakan dalam gereja kita. Yang ketiga, hidup dalam kemurahan Allah itu berbicara tentang bagaimana Tuhan akhirnya membawa kita untuk melayani sesuai karunia Bapak Ibu. Ayat 6 sampai ayat 8 itu menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan karunia juga. Ternyata ketika kita hidup dalam kemurahan Tuhan, Tuhan akan membawa kita untuk melayani sesuai dengan karunia kita Bapak Ibu. Saya lihat Pak Calvin Tambunan memiliki karunia di dalam hal IT. Jadi beliau tahu ada pengetahuan tentang IT. Beliau bisa membuat Google Form untuk mengumpulkan data golongan darah. Itu ide yang sangat bagus. Dan itu bisa menolong kalau seandainya Bapak Ibu, sewaktu-waktu di antara keluarga kita ada yang membutuhkan donor darah. Kita tidak usah pusing. Karena apa? Ternyata Tuhan mengaruniakan kepada Pak Calvin untuk membuat ide untuk mendaftarkan golongan darah Jemaat GKI Kota Bengkulu. Oleh karena itu, mari kita dukung juga ide yang bagus ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya siap Pak Calvin, kalau ada yang minta donor golongan darah B, saya siap untuk mendonor selagi saya sehat. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita melayani sesuai dengan karunia kita yang diberikan. Kita juga tidak usah menjadi minder, kita juga tidak usah menjadi malu, oleh karena mungkin kita berbeda talenta, berbeda skill, berbeda kualitas dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang kualitas bermain musiknya lebih hebat, kayak saya dengan Om Horas, wah jujur saya pasti minder, karena Om Horas skill bermusiknya lebih unggul daripada saya. Tetapi kalau memang Om Horas tidak ada di gereja, atau Om Horas sedang sakit, mau tidak mau saya akan ambil bagian dalam pelayanan, sekalipun saya bermain musik, mungkin Bapak Ibu akan sakit telinganya mendengar saya kalau bermain musik. Tapi mau tidak mau, akan saya lakukan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kita jangan minder juga. Kalaupun kita memiliki karunia, atau kualitas karunia yang ada pada kita itu tidak sama dengan orang lain. Kualitasnya mungkin lebih rendah. Kita jangan minder. Oleh karena itu, gereja akan semakin berkembang, kalau kita pun juga menyadari karunia kita, dan kita pun mari menerima, menghargai perbedaan-perbedaan karunia yang ada di antara kita Bapak Ibu. Sehingga
karunia yang berbeda, pasti itu akan menopang pelayanan. Saya kembali beri contoh. Bayangkan Bapak Ibu kalau di gereja kita itu semuanya itu yang ada hanya pemain drum. Semua jemaat yang main musiknya hanya bisa drum. Satu pun nggak ada yang bisa gitar, satu pun nggak ada yang bisa bass, satu pun nggak ada yang bisa keyboard. Apa yang terjadi dengan ibadah kita nanti? Kita akan beribadah dengan alat musik drum saja. Apakah ini nanti nyaman? Nah, oleh karena itu, mari kita menghargai setiap karunia-karunia yang ada. Kita boleh berbeda dalam karunia, tapi yang penting karunia yang berbeda tersebut dan yang sederhana tersebut, mari berikan untuk melanjutkan. Nah, mari kita hidup dalam kemurahan Allah. Kita hidup dalam ibadah yang sejati, kita hidup dalam satu tubuh Kristus, Bapak Ibu, dan mari kita melayani Tuhan. Meskipun masa-masa pandemi, saya sangat appreciate ya kepada guru-guru sekolah minggu di masa pandemi, siap untuk membangun pelayanan sekolah minggu, bahkan siap untuk mengorbankan waktu untuk rekaman, siap juga untuk membangun ibadah Paskah. Oleh karena itu ini tantangan buat komisi-komisi yang lain, baik itu pemuda, baik itu mungkin keluarga muda, maupun juga komisi wanita, bagaimana membangun pelayanan di masa pandemik. Guru-guru sekolah minggu sudah sangat luar biasa memulai pelayanan di masa pandemik. Dan juga gembala juga sangat luar biasa berinisiatif terus membangun doa pagi. Bapak Ibu, hari Sabtu kita sudah memulai doa pagi. Hanya hari Sabtu saja, karena mengingat jangan terlalu sering untuk berkumpul-berkumpul, maka doa pagi diadakan hari Sabtu, tapi dari jam 6 sampai jam 7. Mari, doa pagi yang saat ini diadakan seminggu sekali, kita manfaatkan untuk hadir di gereja bersama-sama. Lalu juga inisiatif dari Gembala untuk membangun PPJ secara online. Ini luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegerakan-kegerakan GKSIA Kota Bengkulu di tengah pandemik tetap bisa melaksanakan banyak pelayanan-pelayanan. Bahkan saya pernah sharing dengan Pak Gembala, kalau di kota-kota besar Bapak Ibu kayak di Jakarta dan di Surabaya, ada pola pelayanan namanya doa di depan pagar rumah. Artinya begini Bapak Ibu, Gembala karena tidak boleh kontak karena masa COVID, jadi Gembala itu hanya hadir di depan rumah jemaat, hanya berdoa di depan pagar, tanpa perlu masuk ke dalam rumah. Saya pernah sharingkan dengan Pak Gembala, apakah jemaat GKSIA Kota Bengkulu siap? Kalau kita datang, nggak perlu disuguhi minuman, nggak perlu disuguhi daging ayam, nggak perlu disuguhi BPK, nggak perlu disuguhi yang lain-lain, tapi cukup di depan pagar, depan pintu rumah ataupun di teras, kita berdoa saja, tanpa perlu ada kontak fisik, tanpa perlu ada, karena kita harus menjaga protokol kesehatan. Nah itu satu hal yang saya sharingkan kepada Pak Gembala. Kita doakan supaya COVID ini mereda, karena memang sangat dirasakan. Rasanya ikatan persekutuan juga menjadi kurang bergairah juga Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa berkunjung ke rumah-rumah Bapak Ibu. Momen Natal tidak ada perkunjungan, momen Tahun Baru tidak ada perkunjungan, momen Paskah dan HUT tanpa ada perlombaan dengan bertatap muka langsung. Ini memang menjadi sesuatu yang bisa mengurangi semangat. Tetapi puji Tuhan, karena kemurahan Allah, malam hari ini kita masih diberi semangat untuk memuliakan Tuhan dalam PPJ ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa kami saat ini berada dalam kemurahan Tuhan. Kami hidup karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan bagi Gereja GKSIA Kota Bengkulu. Banyak hal pelayanan yang sebenarnya berisiko melanggar protokol kesehatan, bahkan berisiko membuat para pelayan-pelayan Tuhan terpapar COVID-19. Tapi Tuhan masih memberi perlindungan pada saat ini. Baik itu pemberkatan nikah yang telah dilaksanakan, dan juga katekisasi yang terus dilaksanakan, bahkan juga perkunjungan-perkunjungan yang akan segera dilaksanakan, bahkan juga ibadah minggu yang dilaksanakan 2 kali. Tapi Tuhan, kami berserah kepadamu. Biarlah melalui perenungan malam hari ini kami percaya, hanya karena kemurahan Tuhan saja kami ada saat ini. Dan karena hanya kemurahan Tuhan saja, kami masih mau beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan Om Moras. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan telah dibawakan. Baik, Bapak Ibu, saat ini seperti biasanya kita dalam PPJ juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Sekalipun persembahan dapat kita bawa saat ibadah minggu ya. Namun untuk persembahan kita juga memuji Tuhan.
19.